Every anxious thought that steals my breath, it's a heavy weight upon my chest. As I lie awake and wonder what the future will hold, help me to remember that you're in control. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will lift my eyes, I will lift my cares, lay them in your hands, I'll leave them there. When the wind and waves are coming, you shelter me. Even though I'm in the storm is not in me. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will fear no more. I will fear no more. No power can come against me, 'cause you have overcome. No darkness can overwhelm me, 'cause you've already won. No power can come against me, 'cause you have overcome. No darkness can overwhelm me, 'cause you've already won. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. 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 I love this one. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Let's fly up the ceiling. Everybody shine your lights, 'cause the light of the city could be coming back tonight. So turn up your lights. Shalom Energize People, senang untuk bertemu dengan kalian kembali di minggu ini. Saya berharap kita semua tetap bersuka cita dan berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun dan kapanpun kalian menonton ibadah online hari ini, mari siapkan hati yang terbaik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang baik,
Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu baru, untuk kasih-Mu yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Meskipun hari-hari kami penuh tantangan Tuhan, tapi kami selalu berpegang kepadamu ya Bapa. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan, melalui puji-pujian, melalui firman yang akan dibawakan. Biar kami siapkan hati, fokus dan pikiran kami tertuju hanya kepadamu saja ya Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang hadir mengurapi setiap kami. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Haleluya. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, semuanya berkat kemurahan Tuhan, amin. Mari kita angkat pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama katakan haleluya. Aku ada saat ini, Benar Tuhan, semuanya karena kasih. hanya oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, Ya Bapa, semua berkat kemurahan-Mu. so we thank you Lord. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
Coba kami berterima kasih Tuhan. Kalau semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan kalau kami mau coba ingat kembali Tuhan, apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Setiap detail dalam kehidupan kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Engkau melepaskan kami dari perhatian-Mu Tuhan. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang memelihara kami Bapa. And I will sing of your love Jesus. We thank you Lord. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day, who turns the days to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table. Who cares? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hand to you, so I lift my hands and I bring my soul for all my days, all of my days, all of my rights, and all of my wrongs. I over my love here and beyond. To the one thing's true, the one thing's true. Jesus, it is you. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the days to night and watches me as I begins to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table. Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my soul and all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I over
satu-satunya. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, tinggikan namanya. Oh, hanya Kau Yesus yang bertahta, yang berkuasa dalam hidup kami. Kami mau katakan Tuhan. So I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my right, all of my wrongs. I over my life, here and beyond, to the one thing's true, to the one thing's true. Jesus, it is you. Oh, I lift my hands, I lift my hands, and I bring my soul for all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I over my life to you, Jesus, here and beyond, to the one thing's true. Jesus, it is you, to the one thing's true, to the one thing's true. Jesus, it is you. One more time, say, to the one thing's true. Oh, to the one thing's true. Jesus, it is you. Hallelujah. Oh, hallelujah. Shalom Energize, puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau beri bagi kami untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu agar setiap kebenaran firman Tuhan yang hari ini disampaikan sungguh-sungguh dapat dipahami oleh anak-anak muda ini, sehingga kebenaran firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Amazing Faith, ya, iman yang luar biasa. Kita akan buka Alkitab kita di Lukas pasalnya yang ke-7. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10, tetapi kita tidak baca semua di sini. Nanti saya akan bacakan beberapa ayat saja. Tapi hari ini saya sedikit mau menjelaskan ya tentang kisah yang ada di dalam Lukas pasal 7 ini. Lukas pasal 7 ini sedang menceritakan tentang iman dari seorang perwira. Kalau saya menyatakan begini, di dalam kisah ini diceritakan tentang seorang perwira, bagaimana dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk datang kepada Yesus, menemui Yesus. Dia menyuruh orang lain, sahabat-sahabatnya, untuk datang menemui Yesus dan meminta agar
hambanya yang sedang sakit itu disembuhkan. Nah, ada banyak hal yang luar biasa yang ada di dalam kisah ini ya. Ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama, perwira itu bukan seorang tuan yang biasa. Mengapa saya bilang dia bukan seorang tuan yang biasa? Karena begini, seorang perwira itu dia adalah seorang yang terpandang, ya. Bahkan diceritakan di situ dia orang yang biasa menyumbang untuk bait Allah. Artinya dia orang yang juga punya kekayaan dan dia punya hamba. Nah, hamba yang ada di sini itu bukan ajudan, karena dia seorang perwira, bukan lalu yang hamba yang dimaksud itu seorang ajudan. Tetapi hamba itu kalau dilihat dari bahasa aslinya itu berarti seorang budak. Ya, budak yang biasa bekerja di rumah tuannya. Biasanya kita tahu bahwa kalau namanya budak itu biasanya kurang diperhatikan. Kalau sekarang dikatakan bahwa budak itu sakit, hamba itu sakit dan Tuhan ini begitu dengan penuh usaha mau datang kepada Yesus dan meminta untuk hambanya ini disembuhkan, itu suatu yang luar biasa. Dia bukan seorang Tuhan yang biasa. Ya, dia luar biasa. Punya kasih yang besar, punya perhatian, penghargaan yang besar kepada hambanya. Nah, lalu saya juga melihat bahwa hamba itu juga bukan seorang hamba yang biasa-biasa saja. Hamba itu juga pasti seorang hamba yang luar biasa. Kenapa? Kalau dia hanya hamba yang biasa-biasa saja, saya nggak yakin kalau tuannya itu benar-benar mau memperhatikan dia sedemikian rupa. Ya, bisa aja ya udahlah gitu. Karena kalau pada masa itu yang namanya hamba, yang namanya budak itu gampang tinggal dibeli. Kalau sudah nggak ada ya beli karena ada dijual di pasar begitu loh. Nah, tetapi kenapa yang namanya hamba ini diperhatikan oleh tuannya, dikasihi oleh tuannya? Berarti dia bukan hamba yang biasa. Dia punya kualitas, dia punya tanggung jawab yang hebat. Kita ingat Yusuf ya, pada waktu dia ada di rumah tuannya, dia mendapat kepercayaan oleh karena dia punya kualitas yang luar biasa. Dia bukan hamba yang biasa. Nah, lalu hal yang ketiga yang luar biasa di situ adalah tentang perwira itu punya iman yang luar biasa juga. Ya. Seperti apa iman yang luar biasa itu? Nah, kita baca pasal 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Wow. Pada waktu dia mengutus orang untuk datang kepada Yesus agar datang ke rumahnya untuk menyembuhkan atau meminta supaya Yesus menyembuhkan hambanya. Kita pasti berpikir dia ingin agar Yesus datang ke rumahnya. Tetapi ketika dia tahu bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya, dia cepat-cepat suruh sahabatnya untuk pergi menemui Yesus dan mengatakan, "Tuhan, aku tidak layak untuk menerima engkau di rumahku." Ini ciri-ciri seorang Tuhan yang luar biasa. Dia tahu siapa dirinya, orang berdosa. Mungkin itu juga berbicara tentang karena dia menganggap dirinya kan non-Yahudi ya. Jadi tidak layak begitu. Tapi perkataan yang dia sampaikan kepada Yesus itu menunjukkan iman yang luar biasa. Dia mengatakan, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Dan ketika itu Yesus memuji orang itu, ya. Ayat yang ke-9, Yesus mengatakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Iman yang luar biasa. Dia tahu bahwa Yesus sanggup walaupun dia tidak menyentuh hambanya karena dia percaya Yesus itu luar biasa. Iman itu luar biasa dan Yesus memuji. Nah, Energize yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang luar biasa seperti ini? Hari ini saya akan berikan 2 hal saja.
Ada banyak cara, tapi hanya ada 2 hal yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama, kalau kita mau memiliki iman yang luar biasa, yang pertama adalah dengan cara harus mengenal Allah dengan benar. Kita harus mengenal Allah dengan benar. Nah, sejauh mana engkau mengenal Allahmu, sejauh itulah imanmu dapat bekerja. Sekali lagi saya katakan, sejauh mana engkau mengenal Allahmu, sejauh itulah imanmu dapat bekerja. Imanmu tidak akan bekerja ketika engkau tidak mengenal Allahmu. Bagaimana mungkin engkau beriman untuk sesuatu yang engkau tidak tahu bahwa Allahmu sanggup melakukan itu? Dan ini yang sering terjadi kepada orang-orang percaya sekalipun yang menyebut dirinya orang percaya. Perwira ini kenal kepada Yesus walaupun dia belum pernah ketemu Yesus, tapi dia sering mendengar. Pada waktu dia mendengar, dia simpan itu di dalam hatinya dan dia jadikan itu dasar dari kepercayaannya bahwa Yesus itu orang hebat. Yesus itu mampu melakukan begitu banyak mujizat. Apa yang dia dengar, dia simpan, tidak dia abaikan. Tidak, wah sekedar dengar saja sudah gitu, tidak. Nah, kalau kita kenal Allah kita dengan benar, maka kita akan memiliki iman yang luar biasa. Amin. Kalau saya kenal Allah saya dengan benar, maka saya akan memiliki iman yang luar biasa. Mengapa? Karena kalau saya tahu kualitas Allah saya, maka saya tidak akan pernah ragu terhadap Allah saya. Waktu saya tahu seperti apa kualitas Allah saya tidak akan pernah ragu. Iman saya akan kuat, iman saya akan kokoh. Mengapa sering orang bilang begini? Tuhan mah gak sayang sama saya. Tuhan mah gak mengasihi saya. Mengapa ada orang yang bisa bilang begitu? Karena dia tidak tahu kualitas Allahnya. Hanya oleh karena dia merasa dirinya mengalami masalah sedikit saja. Ada pergumulan sedikit saja. Atau merasa tidak adil dan lain sebagainya. Dia mulai merasa bahwa Allah itu tidak mengasihi dia. Kenapa dia bisa mengatakan seperti itu? Kalau Anda pernah mengatakan seperti itu anak-anak muda, saya mau bilang, berarti Anda belum kenal siapa Allahmu. Kualitas Allahmu itu seperti apa? Ya, jadi hari ini mari kita kenal Allah kita. Roma pasal 10 ayat 7 mengatakan seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana saya bisa memiliki iman yang luar biasa? Kenali Allahmu. Bagaimana cara saya mengenali Allah saya? Dia sudah menyatakan dirinya lewat firman-Nya. Oleh karena itu, pelajarilah firman-Nya. Tidak hanya sekedar baca sebagai sesuatu rutinitas aja, tetapi kita betul-betul mengenali dia, mempelajari firman-Nya, mengetahui isi hatinya. Milikilah hubungan yang benar dengannya. Kalau kita mau memiliki hubungan yang benar dengan Allah, kita mau mengenal Allah dengan benar, kenallah dia lewat firman-Nya. Kalau zaman dulu ini Alkitab belum ada. Mungkin orang mengenal Allah ya ada dari perkataan nabi-nabi, tapi itu belum dibukukan atau lewat hukum Taurat dan lain sebagainya. Tetapi saat ini kita sudah punya Alkitab. Nah, sekarang saya mau tanya kepada kita anak-anak muda, seberapa rindu engkau selalu mempelajari firman Tuhan? Seberapa kuat keinginanmu engkau bergairah benar-benar untuk datang dengan jam-jam doamu dengan Allah? Seberapa rindu engkau mengenal dia? Seberapa rindu engkau dengar firman Tuhan dibandingkan dengan engkau mendengar hal-hal yang lain? Ya, apakah hal membaca firman itu terkalahkan oleh hobimu atau hal-hal lain yang pekerjaanmu dan lain sebagainya? Energize anak-anak muda yang dikasihi oleh Allah. Kalau engkau rindu untuk memiliki iman yang luar biasa, milikilah pengenalan yang benar akan Tuhanmu. Jangan sampai engkau tidak mengenal Allah. Mau punya iman yang luar biasa, belajar terus mengenal Allah dengan cara yang tidak biasa. Jangan hanya sekedar rata-rata saja. Saya mau kenal Allah saya dan saya berusaha sungguh-sungguh untuk belajar firman Allah, memiliki waktu-waktu bersekutu dengannya dalam jam-jam doa saya dan persekutuan saya dengannya.
bagaimana kita bisa memiliki iman yang luar biasa. Hal yang kedua adalah dengan cara mempraktekkan iman. Kita baca dari Yakobus pasal 2, mulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18, saya bacakan ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Ya, iman harus sepaket dengan tindakan atau perbuatan. Oke, iman harus sepaket dengan tindakan atau perbuatan kita. Nggak bisa kita ngomong aku beriman tapi tidak disertai dengan perbuatan. Karena iman itu harus dipraktekkan. Orang bisa lihat iman saya dari mana? Dari perbuatan-perbuatan saya, dari tindakan-tindakan saya. Nah, saya mau ceritakan satu ilustrasi tentang seorang anak yang membawa payung. Jadi ada satu kisah di satu desa, itu sudah lama sekali nggak hujan ya. Jadi mereka kesulitan sekali dengan air dan akhirnya mereka berkumpul dan mengambil satu keputusan untuk mereka datang kepada Tuhan berdoa. Ditetapkanlah satu hari mereka kumpul di satu tanah lapang dan mereka berdoa bersama-sama. Lalu pada waktu sebelum doa dimulai, seorang anak kecil datang dan dia membawa payung. Lalu semua orang yang ada di situ mentertawai dia, "Kamu ngapain bawa payung? Orang juga nggak pernah hujan, kamu ngapain bawa payung?" Lalu anak itu diam saja sampai akhirnya mereka bersepakat, mereka berdoa. Rupanya Allah mendengar doa. Dia mendengarkan doa mereka dan pada saat mereka sedang berdoa, turunlah hujan yang dengan sangat deras. Oleh karena hujan turun dengan sangat deras, akhirnya semuanya kebasah dan mereka bubar. Kecuali anak ini yang tetap berdiri di lapangan itu dengan membuka payungnya itu dan dia tidak basah dan dia mengakhiri doanya dengan mengucap syukur. Nah, yang saya mau sampaikan adalah seperti ini. Bagaimana mungkin pada waktu mereka berdoa, mereka mau minta hujan, tetapi mereka sendiri tidak mempersiapkan kalau hujan turun itu berarti mereka butuh payung. Dan bahkan waktu anak ini membawa payung, mereka tertawakan. "Ya apa sih kamu bawa payung?" Berarti pada waktu mereka berdoa, mereka sendiri tidak percaya dengan doanya. Iman tanpa disertai dengan perbuatan, dengan tindakan untuk mempercayai doa kita, bahwa doa kita akan dijawab oleh Allah. Nah, ketika engkau beriman, apakah engkau mempraktekkan apa yang engkau imani? Ya, misalnya jika engkau beriman untuk diterima bekerja di satu tempat, apakah engkau apakah engkau sudah mempersiapkan dirimu dengan sebaik-baiknya agar engkau bisa diterima di tempat itu dan engkau pantas ada di tempat itu? Ya, seringkali kita punya iman yang tinggi, tetapi kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menggapai kalau seandainya itu memang akan diberikan. Kalau iman kita itu diberikan dan dikehendaki oleh Allah, kita tidak mempersiapkan diri kita apa-apa begitu loh. Sehingga pada waktu itu tercapai, bisa saja kita bingung gitu. Nah, lalu jika engkau beriman untuk mendapatkan tempat kuliah yang baik, lalu kemudian jadi juara kelas mungkin ya bagi yang masih sekolah, mendapatkan prestasi yang baik, apakah engkau sudah mempersiapkan dengan belajar? Apakah engkau sudah mempersiapkan dirimu dengan berusaha semaksimal mungkin melakukan apa yang menjadi bagianmu? Mungkin apalagi contohnya bagi yang sudah bekerja, beriman untuk prestasinya naik, diangkat jadi manajer. Wah, saya mau berprestasi, gaji naik begitu ya. Tetapi apakah engkau memantaskan dirimu?
Apakah imanmu itu diikuti perbuatan dengan cara engkau bekerja sebaik-baiknya? Engkau melakukan bagianmu dengan sebaik-baiknya. Kalau engkau beriman berada di tempat yang tinggi, apakah engkau sudah memantaskan dirimu untuk nanti ada di tempat itu dan engkau memang bisa mengerjakannya? Itulah iman. Iman itu tidak bisa hanya sekedar dari ucapan saya beriman, tetapi engkau tidak mempraktekkan, sama seperti yang dialami oleh perwira ini. Waktu dia beriman, dia dengar tentang Tuhan Yesus, dia beriman. Dia waktu hambanya sakit, dia tidak berdiam diri, dia melakukan sesuatu. Kalau pada waktu itu dia hanya berdiam diri, hambanya ini tidak disembuhkan. Tetapi waktu dia dengar ada Yesus, dia meminta orang untuk panggil Yesus. Ini tindakan, ini perbuatan. Dia nggak nunggu aja, gitu loh. Iman yang luar biasa itu akan hidup di dalam diri orang yang mungkin biasa saja, tapi dia memilih untuk hidup secara luar biasa. Ya. Jadi iman yang luar biasa akan hidup di dalam diri orang yang mungkin biasa-biasa saja, tetapi memilih hidup dengan cara yang luar biasa. Seperti perwira itu tadi. Dia perwira yang luar biasa. Hamba itu tadi, hamba yang luar biasa. Kita ingat orang-orang beriman. Di dalam kitab Ibrani dituliskan semua bagaimana orang-orang beriman. Mereka orang-orang biasa tapi memilih hidup dengan cara yang luar biasa, berbeda. Enggak seperti rata-rata saja. Ya, kalau zaman sekarang saya suka bilang bahasanya begini nih. Repotnya orang-orang sekarang, atau ya jangan marah ya anak-anak muda ya. Anak-anak muda sekarang kadang-kadang kelemahannya adalah di halusinasinya tinggi. Hidup dalam halu gitu loh. Hayalannya tinggi, tapi perbuatannya enggak menyertai hayalannya itu. Mimpinya tinggi, tapi enggak bangun-bangun dari tidur untuk mengerjakan mimpinya. Ini yang bahaya. Ya. Tuhan memberkati, iya benar Tuhan memberkati, tapi Tuhan memberkati usaha kita. Bukan Tuhan memberkati kita nggak ngapain-ngapain gitu loh. Anak muda, saya sangat berharap anak-anak muda itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Akan muncul dari Energize ini orang-orang yang menjadi ahli hukum yang luar biasa nantinya. Orang-orang yang nanti akan jadi menteri, bahkan jadi presiden. Ya, tetapi jangan sampai mimpi kita, iman kita itu hanya sekedar omongan di mulut kita, tapi tidak ada perbuatan dari kita. Iman itu harus dipraktekkan. Iman itu harus dikerjakan. Hari ini saya memberi pesan bagi kita semua. Ada begitu banyak contoh pejuang-pejuang iman. Orang-orang yang beriman, ada Yusuf itu pejuang iman. Ada Sadrak, Mesak, Abednego, ada Daniel. Ada begitu banyak. Abraham, bapak kita itu juga orang beriman. Mereka semua mempraktekkan imannya. Mereka semua berbuat, tidak hanya berdiam diri. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang memiliki iman yang luar biasa, anak-anak muda, Energizer, hari ini pesan firman Tuhan adalah jangan menjadi anak-anak muda yang biasa-biasa saja standarnya. Ya, hiduplah dengan cara yang luar biasa. Biar orang lain lihat perbuatan-perbuatan kita dan mengakui bahwa iman kita memang luar biasa. Mereka tidak bisa lihat iman kita itu tanpa perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu lakukanlah yang terbaik. Yang pertama tadi bagaimana kita bisa memiliki iman yang luar biasa. Yang pertama dengan cara kita harus mengenal Allah kita. Kenali Allahmu sungguh-sungguh. Miliki waktumu dengan Allah. Miliki persekutuanmu dengan Allah. Melebihi daripada yang lain. Melebihi kerinduanmu daripada hobi-hobimu yang lain. Utamakan Allah. Ya, lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa memiliki iman yang luar biasa. Iman kita itu harus dipraktekkan, disertai dengan perbuatan, disertai dengan tindakan-tindakan kita. Dan dengan itu kita menjadi anak-anak muda yang berdampak. Amin. Puji Tuhan.
saya selesai dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, tapi biarlah Roh Kudus yang akan terus menjelaskan di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, hamba-Mu berdoa bagi seluruhnya anak-anak muda yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap anak-anak muda ini akan memiliki iman yang luar biasa di dalam hatinya. Mereka akan belajar untuk mau mengenal Allah dengan benar. Mereka sungguh-sungguh mau mengenal Allah, hidup dekat dengan Tuhan sehingga mereka tahu rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagi hidup mereka. Dan mereka juga belajar, anak-anak muda ini belajar untuk mempraktekkan imannya, untuk bertindak, untuk berbuat sesuai dengan iman mereka Tuhan. Dan hamba-Mu percaya kasih karunia Tuhan, berkat penyertaan Tuhan ada atas setiap anak-anak muda yang ada di GSJ Batu Tulis, bahkan semua anak-anak muda yang mendengar firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom semuanya. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang dibagikan oleh Pastor Henny Kembaren. Amin. Haleluya. Teman-teman sekalian, kita mengucapkan terima kasih untuk Pastor Henny Kembaren untuk firman Tuhan yang telah dibagikan pada kita. Kiranya Tuhan memberkati hambanya, menambah-nambahkan hikmat dan memberkati dalam pelayanan, keluarga, serta kehidupannya untuk jadi berkat yang lebih besar. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Biarlah Tuhan yang membalas dan memberkati. Teman-teman sekalian, sehubungan dengan meningkatnya COVID-19, terutama di Jakarta, maka saya mendorong kita semua untuk benar-benar menerapkan kembali 3M. Kita terus menjaga jarak, kita juga boleh mencuci tangan dalam segala keadaan, dan juga memakai masker kemanapun kita melangkah. Dan teman-teman, saat ini saya mendorong kita sekaliannya, jika tidak benar-benar perlu, baiknya kita tetap stay at home. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang direncanakan oleh gereja bahwa Minggu tanggal 4 Juli akan diadakan ibadah secara onsite. Namun dengan meningkatnya tingkat keterpaparan virus COVID-19 terutama di Jakarta, maka kita akan menunda untuk ibadah onsite, ibadah umum onsite. Teman-teman sekaliannya, tetap kita mendoakan. Ada beberapa teman kita yang terkena COVID-19, kita bersyukur. Ada beberapa yang sudah sembuh dan masih di dalam tahap isolasi mandiri, juga bersama dengan keluarganya. Kita mendoakan, kiranya mereka tetap dikuatkan, menjaga hati, terutama teman-teman dalam saat-saat seperti ini. Mari kita menjaga relasi kita dengan Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, dan juga bagi yang terkena COVID-19, biar terus boleh bersuka cita, karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Teman-teman sekalian, juga mari kita support kalau ada teman ataupun keluarga kita terkena COVID-19, kita boleh memberikan dukungan, baik melalui komunikasi secara pribadi ataupun apa yang bisa kita lakukan. Terus terang kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Rasanya begitu berkabut, tapi mari kita boleh semakin mengandalkan Tuhan dalam momen-momen ini. Teman-teman sekalian, mari kita mau siapkan hati kita. Kita boleh bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terus menolong dan campur tangan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat teman-teman kami yang terkena pandemi COVID-19, yang terkena corona ya Tuhan, keluarganya yang hari-hari ini melakukan isolasi mandiri maupun ada di rumah sakit. Biarlah Tuhan boleh jamah, Tuhan yang boleh berikan kekuatan kepada mereka. Kalau mereka sedang lemah, biarlah Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan yang ekstra.
Biarlah Tuhan yang memberkati makanan yang masuk dalam tubuh mereka, obat-obatan yang masuk dalam tubuh mereka, menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Dalam keadaan mereka ya Bapa, biarlah Engkau yang menemani, memegang tangan mereka, menjaga dan melindungi. Kami juga berdoa buat tenaga kesehatan dimanapun berada. Sementara banyak yang terinfeksi virus COVID-19 Tuhan, maka mereka bekerja lebih lagi Tuhan. Secara khusus yang berada di rumah sakit rujukan, biarlah kekuatan Allah mengalir. Tuhan yang berikan kepada mereka kekuatan yang ekstra. Tuhan yang berikan kepada mereka sukacita dalam menghadapi ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan tolong dan campur tangan program vaksin yang berjalan Tuhan. Kerinduan kami, biarlah ini akan memperlambat bahkan menyelesaikan virus COVID-19. Kami tidak tahu berapa lama lagi Tuhan, tetapi kami mau terus berharap kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga boleh campur tangan-Mu untuk pemerintahan bangsa kami. Memberkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, jajaran kabinet yang ada ya Bapa, kepemimpinan ya Bapa di tingkat kepala daerah, provinsi maupun kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan hingga RW dan RT Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat ya Bapa bagi para pemimpin kami untuk boleh ya Tuhan bersatu padu untuk menjaga masyarakat yang ada. Biarlah Tuhan juga menolong segenap masyarakat. Tuhan tolong dan campur tangan. Hamba berdoa buat gereja Tuhan, buat yayasan-yayasan Kristen. Biarlah di tengah pandemi COVID-19 ini, kami boleh ya Tuhan menjadi sarana Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh tolong dan campur tangan dalam hari-hari yang kami jalani. Secara khusus buat teman-teman Energize Tuhan. Kau yang tolong ya Tuhan. Tolong keluarga mereka, kehidupan mereka. Yang studi tolong dalam belajar mereka. Yang bekerja tolong dalam pekerjaan mereka. Yang menjalin hubungan berkati ya Bapa. Tolong mereka untuk boleh menjaga kehidupan mereka kudus di hadapan Tuhan. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan yang daripada Tuhan. Yang sementara mencari pekerjaan, buatkanlah jalan-Mu ya Tuhan. Memberkati Bapak Gembala Sidang dan juga para pengerja di dalam gereja ya Bapak. Kalau ada situasi di mana kami merasa lemah dan tak berdaya, biarlah kekuatan anugerah Allah boleh mengalir. Penghiburan damai sejahtera-Mu menaungi kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu Pastor Henny Kembaren yang membagikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tambahkan hikmat dalam kehidupannya ya Bapa. Berkati keluarganya dan juga Tuhan boleh memberkati semua yang melayani hari ini. Teman-teman Energize ya Tuhan yang sakit, yang kurang sehat ya Bapa. Tuhan juga yang akan pulihkan mereka. Berapa minggu ke depan COVID ke belakang dan ke depan naik ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh campur tangan. Kami boleh terus menjaga diri kami sebaik-baiknya. Tapi kalau kami terpapar, biarlah kekuatan Allah juga boleh terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan campur tangan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah angkat kedua belah tanganmu, arahkan kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa Surgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman sekalian, minggu depan kita akan kembali beribadah secara online karena secara onsite belum bisa dilakukan, maka ibadah online kita akan kita lakukan dengan bergabung di dalam channel YouTube GSJA Batu Tulis Jakarta. Sampai jumpa minggu depan, tetap jaga kesehatan, jaga hatimu, dan juga jaga semangatmu
dan terus pegang apa yang firman Tuhan katakan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Just as I am, you welcome me. With open arms, how can this be? My guilt is undone, my past is untethered. I'll leave it behind and run to my Father. There is no disappointment in your eyes. There is no shame, there is only pride. I am loved, Father, I'm loved by you. So unreserved, your heart for me. My fear is gone, I am set free. There's nothing to hide, there's nothing to measure. 'Cause I am your child, and that's all that matters. Oh, there is no disappointment in your eyes. There is no shame, there is only pride. I am loved, Father, I'm loved by you. There is no distance in your embrace. Over and over again you say, I am loved, Father, I'm loved by you. Oh, I am loved, Father, I'm loved by you. You are changing everything. You are changing everything. I believe it, I receive it. You are changing everything. You are changing everything. You are changing everything. I believe it, I receive it. You are changing everything. You are changing
Father, I'm loved by you. Yeah. I'm loved by you. I'm loved, I'm loved, I'm loved. I'm loved by you. I'm loved, I'm loved, I'm loved. I'm loved, I'm loved by you. I'm loved, I'm loved, I'm loved. I'm loved, I'm loved by you. I'm loved, I'm loved, I'm loved. I'm loved by you.